Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sebangsa dan setanah air perjalanan. Saya hari ini masih di Kota Madiun dan hari ini saya berkunjung ziarah ke makam kuno Taman. Nah, di sini ada banyak makam-makam kuno pemimpin Madiun zaman dahulu. Nah, di depan kita saat ini adalah makam dari Raden Ronggo Prawiro Dirjo kedua. Kita akan coba masuk ke dalam. Nah, ini kita bersama salah satu juru pelihara di makam kuno Taman. Ini kita mau masuk ke makam Raden Ronggo Prawiro Dirjo kedua. Nah, Raden Ronggo Prawiro Dirjo kedua ini adalah ayah dari Raden Ronggo Prawiro Dirjo ketiga. Niki Kang Ronggo kalih istri nggih. Kakung Putri. Bapakipun Ronggo kang kaping 3. Nggih, sampun Pak, monggo Pak. Nggih. Ronggo 3 ten Boranggare. Nggih, njenjing wong mriko. Sing nggih tenun Bantak. Niku dhuwur to Pak nggih. Nah, dan di sebelahnya makam Raden Ronggo Prawiro Dirjo kedua ini ada makam salah satu tokoh besar dari Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, yaitu Raden Ronggo Prawiro Sentiko atau Raden Ronggo Prawiro Dirjo I. Nah, Raden Ronggo Prawiro Sentiko ini adalah tokoh yang membantu Pangeran Mangkubumi dalam Perang Jawa I melawan VOC. Nah, setelah perjanjian Giyanti, Raden Ronggo Prawiro Sentiko ini oleh Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Bupati Wedono Mancanegara Timur yang pusatnya berada di Madiun. Ini di depan kita adalah gapura makam dari Raden Ronggo Prawiro Dirjo I atau Raden Ronggo Prawiro Sentiko. Oke, kita akan masuk ke dalam, kita ziarah dan berdoa. Nah, ini adalah makam dari para putra wayah Raden Ronggo Prawiro Sentiko, dan ini adalah di depan kita adalah Raden Ronggo Prawiro Sentiko makamnya. Salah satu peran lain dari Raden Ronggo Prawiro Sentiko adalah ketika pasca perjanjian Giyanti dan pembangunan Keraton Yogyakarta, Raden Ronggo ini ikut membantu Pangeran Mangkubumi dalam merancang desain dari Keraton Jogja dan Taman Sari. Dan ini adalah saat ini kita berada di salah satu makam lain di sini, di makam kuno Taman. Ini adalah Raden Ronggo Prawiro Diningrat. Ini adalah Bupati Madiun, putra dari Raden Ronggo Prawiro Dirjo ketiga. Raden Ronggo iki Prawiro Kakung Putri. Kakung Putri. Alhamdulillah. Kakung.
Pak Mamak, untuk sejarahnya makam kuno Taman nggih. Ini seperti apa, Pak? Sejarah makam kuno Taman diawali pada masa pemerintahan Mangkubumi ke-12. Nah, beliau menjabat pada sekitar tahun 17. Itu pada waktu itu didirikan Masjid Kuno Taman oleh Kiai Misbah. Nah, sedangkan Kiai Misbah sendiri sejarahnya itu bangsawan Surakarta Hadiningrat. Beliau anak dari Kiai Anom Besari yang makamnya di Caruban. Seperti Mangkubumi ke-12 itu makamnya juga di Caruban, Madiun. Nah, pada masa pemerintahan Mangkubumi ke-12 itu Desa Taman dipersiapkan untuk pemakaman yang nantinya untuk pengganti dari Mangkubumi ke-12 itu untuk makam Ronggo yang nantinya pengganti dari Mangkubumi ke-12. Adapun yang dimakamkan di makam besar Kuno Taman sini itu Ronggo Prawiro Sentiko I. Beliau adalah Panglima Perang Mangkubumi. Pada masanya beliau juga sebagai arsitek pendirian Keraton Jogja Hadiningrat. Jadi ketika pembangunan Keraton Jogja itu ikut berperan sebagai arsitek ya, Pak? Iya, ikut ya, istilahnya di samping dia Panglima Perang itu dia juga adapun membawai 14 bupati sakwetane Gunung Lawu. Itu kadipaten itu ke bawah Ronggo Prawiro Dirjo I itu. Terus wilayah Yogyakarta. Wilayah Keraton Jogja. Gitu. Keraton Jogja. Terus diteruskan Ronggo II. Beliau di samping sebagai senopatinya Mangkubumi ke-2, beliau juga membawai 14 bupati yang ada di timur Gunung Lawu. Penerusnya. Terus diteruskan oleh ketiga. Nah, ketiga itu putra mantu Sultan juga Panglima Perang pada waktu itu juga pangkatnya Wedono Bupati, membawai 14 bupati. Nah, pada masanya itu beliau mundut garwonya itu yang Maduretno, itu anak B ketiga. Itu pada masa itu kan clash sama VOC Belanda. Nah, itu ada perselisihan dengan Patih Danurejo 1 sampai ke 2 itu. Terus setelah 3 dapat ditaklukkan, terus diteruskan Ronggo keempat. Nah, pada waktu Ronggo keempat itu berkecamuk perang Diponegoro, di mana kakaknya Ronggo keempat itu dipundhut garwa yang Diponegoro. Makanya adik Ronggo keempat, Sentot Prawiro Dirjo itu dijadikan Panglima Perang. Perang Jawa nih. Ya, Perang Jawa. Itu adiknya yang ini ya, Pak? Ya, itu jadi kalau yang Sentot itu dari garwa Selir, kalau yang Prawiro Hadiningrat itu dari garwa Permaisuri. Gusti Maduretno nih. Iya. Tuh, terus diteruskan Ronggo kelima lah. Dari Ronggo kelima itu terus istilahnya apa ya, Wedak Simumpat itu kedaton Ronggo Titer Ronggo itu tidak diadakan karena entah apa perjanjian apa itu enggak. Gelar Ronggo sudah tidak dipakai sebagai
sebagai pemimpin Wedono, di Medion ya, nih Pak nggih. Ganti. Di mana diteruskan oleh Bupati Kusmen. Tapi masih Trah Prawirodirjo juga Pak. Masih Bupati Kusmen, terus Bupati Kusnendar. Itu sejarah singkatnya. Trah Prawirodirjo terakhir yang jadi bupati sinten Pak? Berarti Pak Kusnendar. Kusnendar itu terakhir, gitu. ya 3 zaman, Belanda, Jepang, Republik. Nggih. Itu pada waktu itu makamnya di sebelah barat sana. Nggih. Terus sempat di sini tadi saya melihat juga ada makamnya Pangeran Dipokusumo nggih Pak? Lah, Pangeran Dipokusumo itu karena bupati ketiga pada waktu itu gugur itu harus ada tampuk pemerintahan, akhirnya di Ronggo keempat kan masih masa pendidikan. Nggih. Diteruskan oleh Pangeran Dipokusumo itu sebagai PJ Bupati. Nah, adapun Pangeran Dipokusumo itu masih satu grad dengan Pangeran Diponegoro. Saudara. Nggih. Saudara sama-sama pangerannya. Nggih. Gitu. Nggih. Terus dimaukan juga di makam taman sini Iya, Pak nggih. ada itu. Urutan ketiga 1 2 3. Nggih. Terus kalau Ronggo 3 di Gunung Bancak. Ronggo 3 di Gunung Bancak, Goranggareng, Giri Purno. Itu pada waktu itu beliau kan tadinya dimakamkan di Banyusurup kan. Setelah itu mau dipindah di sini karena sini sudah penuh. Lah, makamnya yang Retno Dumilah Maduretno di Gunung Bancak itu tidak boleh sama penduduk sana dibawa ke sini. Terus akhirnya yang Ronggo 3 itu ya wes ngalah. Akhirnya di dekatnya yang Maduretno sana. Akhirnya dipindah ke sana nggih. Ya, dipindah ke sana. Pak, untuk makam taman sendiri apa di bawah pengelolaannya BPJB? Gini sejarahnya pada waktu itu sejak start tahun 1981 itu Repelita, itu dimana masjid dengan makam itu sebagai warisan leluhur dijadikan benda cagar budaya, apa yang dilindungi bangunan maupun sejarahnya. Itu soalnya apa, Ronggo 1 sampai 3 itu kan istilahnya apa ya, mengadakan perlawanan pada VOC pada waktu itu. Nah itu Ronggo 1, 2, terus puncaknya 3 itu dulu sering mengadakan motong kompas di pesisir utara. Upeti yang dibawa dari Indonesia Timur dibawa ke Batavia disabut oleh Ronggo 1, 2 itu. Lah akhirnya tercium Ronggo 3, akhirnya ketahuan. Itu sejarahnya. Pahlawan perintis kemerdekaan. Ya, pada waktu itu. Jadi di sini memang apa ada hubungan erat dengan Pangeran Diponegoro gitu Pak? Iya. Iya. Jadi gini, Pangeran Diponegoro itu dulu pada Perang Jawa itu pasukannya banyak yang diambil dari kantong-kantong atau milisi-milisi yang ada di terutama Madiun Taman sini, terus Jarsari Sewulan, terus ini Tegalsari Ponorogo. Itu banyak diambil dari situ. Dari situ. Jadi termasuk di sini tuh basisnya Pangeran Diponegoro ya. Dulu. Lah gini, kalau pada waktu itu perang Diponegoro itu berkecamuk, itu Belanda kan sudah 5 tahun itu kalang kabut. Nah terus ciri khas yang apa, kalau rumah ada pohon sawo itu simbol dimana kalau kepepet pejuang itu kalau lari ke situ pasti dilindungi. Itu sandi, itu sandinya itu. Di sini dulu banyak pohon sawo berarti banyak sampai sekarang aja daerah Ndropo sana yang gede-gede
Kalau yang gede-gede itu kebanyakan istilahnya kalau dekat bangunan itu merusak bangunan, tapi kalau di halaman yang luas itu enggak masalah itu. Terus untuk yang Maduripno sendiri Pak, saya dengar-dengar dulu punya peran juga ya untuk perjuangan gitu. Oh iya, kalau yang Maduripno itu karena kan anaknya Hamengkubuwono yang kedua itu beliau ya istilahnya ya berjuang juga, soalnya anti VOC lah. Akhirnya karena terkontaminasinya Patih Danurejo 1, 2 itu tadi, akhirnya berlawanan. Jadi juga termasuk yang cukup istilahnya punya peran dalam perjuangan melawan Belanda juga gitu. Iya. Ketika itu jadi dari Keraton Jogja sana kondur di keratonnya dulu kan Mas Pati Utara Pangkalan, itu ada desa keraton di situ. Nah, di situ setelah di situ masih istilahnya diburu oleh pasukan Belandanya itu sama yang Patih Danurejo 21 itu sampai ke Pelayu di Giripurno sana, puncak sana. Terus meninggal di sana. Meninggalnya karena sakit ya Pak yang Maduripno? Ya enggak tahu dulu. Tapi meninggal lebih dulu sebelum Raden Ronggo III ya Pak? Ya, meninggal dulu. Itu makamnya di puncak, Mas. Di puncak Gunung Bancak? Ya, Gunung Bancak. Seperti dijelaskan oleh Pak Mamak tadi, di makam kuno Taman ini juga ada makam dari Pangeran Dipokusumo. Pangeran Dipokusumo ini tak lain adalah saudara dari Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Dipokusumo ini masih putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Kita akan coba masuk ke dalam makam dari Pangeran Dipokusumo. Ini lokasinya berada di samping dari makam Raden Ronggo Prawirodirjo I. Ini adalah gapura makam dari Pangeran Dipokusumo. Kita masuk ke dalam. Pangeran Dipokusumo menjabat PLT Bupati Wedono Madiun selama 10 tahun, menggantikan Raden Ronggo III. Ini kita sudah berada di dalam makam dari Pangeran Dipokusumo.